Bapak Haji Hamid Wirawijaya. Your Excellency, Direktur OSDM Manufaktur Solo, Pusat Kendaraan Irawan, SNPD. Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi, Bapak Muhammad Sohim, MMPD. Yang terhormat Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi, Bapak Ridwan Hakim, SIP MPD. Serta hadirin yang berbahagia, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa huwa khaliqul kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi qad aqwana ni'aman wa hidayatan hatta nastati'a an najtami'a fi hadzal maqam mubarak. Salatan wa salaman ala Rasulillahil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Together, this morning, let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Allah kita blessing and our protection. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, marilah kita saksikan para wisudawan dan wisudawati memasuki area penghantaran wisuda. Hadirin, dimohon untuk berdiri. Acara selanjutnya yaitu parade tilawah yang akan dilakukan oleh siswa dan siswi kelas 7, yaitu Ananda Rifat, Akbar, Didan, Silmi, Nova, dan Rifat. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mas Hanifah. Hadirin dipersilakan untuk berdiri.
masyhur. Kita lanjutkan kepada acara berikutnya, yaitu kata-kata sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Direktur Pesantren Modern Khalifah, yaitu Ustadz Haji Haidar Akhi Anwar LC MPD. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu khairati wal barakat wa bi karamatihi tatahaqqaqul ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'd. Sadatul mukarramin wal muhtaramin, para tokoh dan tamu undangan yang hadir, yang telah berada di tengah-tengah kita, terkhusus yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi, Bapak Muhammad Sholihin MMPD. Kita doakan semoga Allah memanjangkan usia, ada dalam sehat dan berkahnya, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang terhormat Pembina Yayasan Wakaf Khalifah beserta keluarga, yang terhormat Ketua Yayasan Wakaf Khalifah beserta keluarga, perwakilan dari Dinas mendampingi Pak Kadis, Pak Deni yang sudah membantu komunikasi, alhamdulillah, dan termasuk perwakilan dari orang tua Bapak Dr. Jasman Syah yang saya hormati, seluruh wali santri, wali murid, calon alumni SMP Khalifah Boarding School, serta santriwan santriwati yang kami cintai. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada momentum yang amat sangat bahagia ini, dan momentum yang sakral ini, termasuk momentum tahunan kita bisa bermuajahah, bertatap muka, kita bisa kemudian bersilaturahim. Semoga pertemuan kita semuanya mendapatkan limpahan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beriring salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para tamu undangan, para wali santri, dan seluruh santriwan santriwati yang kami banggakan, pada kesempatan ini kita berada di tempat ini dalam rangka menghadiri Pakiraitine atau perpisahan, yang kemudian perpisahan ini sebenarnya mengantarkan kepada awal daripada segalanya bagi santri-santri kami kelas 9 yang telah menyelesaikan 3 tahun pembelajaran di SMP dan di pesantren ini. Tentunya sekali lagi tidak bisa kita sesali dan kita sedih. Perpisahan ini adalah sebuah keniscayaan. Orang bertemu pasti akan berpisah. Tapi alhamdulillah, mudah-mudahan berpisahnya kita, hati kita senantiasa terpaut, kemudian ada dalam ibadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu kami sampaikan juga Bapak dan Ibu wali santri, momentum hari ini merupakan selain spesial, tambah spesial, karena alhamdulillah berkat komunikasi dengan Pak Deni, dan alhamdulillah orang nomor 1 di kancah pendidikan Kabupaten Sukabumi, Bapak Kepala Dinas bisa hadir di tengah-tengah kita. Kita kasih plus buat beliau yang telah menyempatkan hadir. Pak Kadis biasanya kami ditengok sama Pak Kabin, sama Pak Kasih, sama pengawas, dan hari ini subhanallah saya baru pertama kali duduk semeja sama beliau. Dikirain beliau itu protokoler, ternyata luar biasa, profil dan sederhana. Hatur nuhun kepada Pak Kadis yang telah hadir di tengah-tengah kita, yang insya Allah sebagaimana dalam sebuah pantun, ada anak, ada seorang desa, ada satu desa di dalamnya ada seorang gadis. Cakep dong. Ada sebuah kampung, di sana ada seorang gadis.
Gadis itu sedang memakan soto babat. Hari ini alhamdulillah hadir Pak Kadis. Insya Allah akan menghadiri wisuda anak-anak hebat. Bapak dan Ibu sekalian, para santriwan santriwati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu juga kami sampaikan selaku pimpinan mewakili seluruh yayasan, manajemen dan seluruh dewan guru, ada beberapa hal informasi yang terkait dengan perkembangan dari proses pendidikan di pesantren Pondok Khalifah, terkhususnya SMP Khalifah ini sejak 2012. Alhamdulillah Pak Kadis, 2020 kita akreditasi yang kedua dan kita mendapatkan akreditasi A. Dan di samping itu pula, alhamdulillah anak-anak hebat kami belum lama mengikuti pentas PAI. Alhamdulillah hampir semua cabang mata lomba pentas PAI semua anak-anak kita mewakili dan menjadi juara. Dan yang tadi salah satu yang tampil tilawah itu namanya Valentino, santri di Kota Sukabumi, akan mewakili Komisariat Cibadak untuk kemudian lanjutkan lomba di tingkat kabupaten. Belum lama juga hari kemarin, hari Sabtu, hari Jumat, santri kami juga mengikuti ajang lomba SM tingkat komisariat. Pun alhamdulillah dari 4 ketiga-tiganya dapat medali. Dan salah satunya yang mewakili Kabupaten Komisariat Cibadak untuk kemudian lomba di Kabupaten Sukabumi. Ini capaian-capaian satu sisi membanggakan kita semua, dan ini prestasi kita semua. Tapi alat melihat ada istilah kata gading yang tak retak, tidak ada gading yang tak retak. Pasti dari sana sini banyak kekurangan, ketidaksempurnaan, banyak harus dikawal. Maka dengan demikian kami mohon kepada Pak Kadis dan seluruh dari jajaran Dinas Kabupaten Pendidikan Kabupaten Sukabumi agar senantiasa mendukung, mendoakan khusus para wali santri. Yang ini wali santri terakhir yang sebagian, walaupun ada sebagian lagi akan melanjutkan di jenjang SMA Khalifah Boarding School. Mohon dukungan, mohon doa, mohon sumbangsi saran dan penguat. Mudah-mudahan Khalifah ke depan semakin maju, memberikan kebermanfaatan dan kebaikan untuk umat dan bangsa. Perlu kami sampaikan para hadirin dan hadirat yang berbahagia, tema daripada perpisahan atau wisuda Pak Turaitile pada kesempatan tahun ini mengangkat tema berkarakter Islami, berkarakter Indonesia. Kenapa demikian? Karena alhamdulillah sebagaimana yang tadi yang dibisikan oleh Pak Kasih, dan itu sesuai, kita SMP Khalifah ingin menguatkan profil pelajar Pancasila. Salah satunya adalah berwawasan global. Walaupun anak-anak setiap hari diajari bahasa Arab, bahasa Inggris, tapi juga harus mengenal adat dan budayanya sendiri. Alhamdulillah nanti kita akan sampaikan anak persembahan daripada santri-santri kita, ada tari Nusantara, ada mapang pengantin ala Silengser dan seterusnya. Ini bagian untuk mengkomitmenkan, menguatkan pembelajaran profil Pancasila di SMP Khalifah Boarding School. Dan tadi juga sudah membisikan ucapan selamat kepada kami SMP Khalifah, termasuk 20 SMP di Kabupaten Sukabumi yang masuk angkatan pertama sekolah penggerak. Sekali lagi, ini prestasi dan capaian ini bukan berarti untuk dibangga-banggakan. Tentunya untuk muhasabah, mohon doa dari semuanya agar pesantren SMP ini senantiasa maju, dipercaya oleh umat, kemudian memberikan kebaikan dan kemajuan untuk bangsa dan negara dan masa yang akan datang. Para hadirin dan hadirat, terakhir kami ucapkan selamat kepada para wisudawan wisudawati kelas 9. Walaupun Pak Kasih hanya 22 orang, tapi insya Allah semangatnya kayak 2.200 orang. Ini udah ganteng-ganteng persiapannya, bahkan dari kemarin belum mandi pada dis. Kayaknya awalnya luntur dengan mereka. Mereka sudah siap dan insya Allah
dengan seluruh ilmu selama 3 tahun. Ya. Benih kebaikan telah kita kuatkan di hati-hati para santri ini. Mudah-mudahan amanat kami kepada wali santri bisa mengawal kebaikan-kebaikan. Di sini biasanya bangun mulai setengah 4, disambung dengan tahajud, subuh berjamaah, tilawah Quran sampai tahfidz jam 9 pagi. Mudah-mudahan di rumah pun kebiasaan tetap terjaga. Semangat belajar dan kendor dan seluruh kebaikan-kebaikan mudah-mudahan bisa senantiasa dilanjutkan. Ya nanti di rumah ataupun di jenjang sekolah berikutnya. Karena moto kami basatan fil ilmi wal jism. Bukan hanya kami mendidik putra-putri kami menjadi fisiknya kuat, tapi juga mental dan kemudian imannya kuat. Kita doakan sekali lagi para hadirin, para tamu undangan yang berbahagia. Mudah-mudahan anak-anak yang 22 orang ini selesai hari ini kita saksikan perpisahannya. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing, menjadikan mereka pribadi-pribadi yang terbaik sampai kemudian menjadi generasi-generasi umat terbaik di masa yang akan datang. Itu saja saya kira Bapak dan Ibu sekalian sebagai sambutan awal. Ucapkan selamat datang kepada wali santri, kepada para pejabat, khusus Pak Kadis, seluruh santriwan santriwati yang alhamdulillah hadir semuanya. Mudah-mudahan pertemuan ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Pak Kadis mohon izin terakhir nanti selesai memberikan sambutan dan statement generalnya, kami mohon Pak Kadis untuk menandatangani prasasti sebagai peresmian Aula Palestina yang beberapa bulan diselesaikan ini. Mudah-mudahan ini gedung-gedung yang berkah, gedung yang kemudian menguatkan karakter santri, memberikan kemanfaatan untuk masa depan pesantren dan SMP tercinta. Itu saja. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Di kampung ada anak gadis. Bagi anak gadis. Di kampung ada anak gadis. Di kampung ada anak gadis. Di kampung ada anak gadis. Pulangnya beli pepaya. Di sini ada Pak Kadis yang insya Allah kehadirannya membawa berkah bagi kita semua. Terima kasih sekali lagi kepada semuanya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Di Surabaya, insya Allah kita akan makan babak. Hari ini kita akan menyaksikan sebuah prosesi wisuda yang insya Allah anak-anak hebat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Direktur Pesantren Modern Khalifah, yaitu Ustadz Haji Haidar Ali Ngawan MC MPD, yang telah menyampaikan sambutannya kepada kita semua. Hadirin yang kami hormati, sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh pembina Yayasan Wakaf Khalifah, yaitu Bapak Haji Hamid Ibrahim. Kepadanya kami persilakan. Amanat pembina Yayasan Wakaf Khalifah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi, yang terhormat pengurus yayasan, direktur dan dewan guru, yang terhormat wali santri, seluruh santriku yang berbahagia. Puji dan syukur hanya milik Allah, zat pemilik segalanya. Salawat dan salam teruntuk Nabi Muhammad SAW. Bersyukur pada kesempatan ini kita semua bisa menghadiri agenda wisuda perpisahan angkatan ke-8. Acaranya walaupun berjudul perpisahan, bukan berarti pisah selamanya, tapi berpisah secara fisik dalam waktu yang sementara. Namun hati kita tetap senantiasa terpaut dalam taat kepada Allah. Para hadirin dan hadirat, pada kesempatan ini tidak banyak yang saya sampaikan kecuali amanat khusus untuk anak-anakku kelas 9, calon alumni pesantren Khalifah. Jagalah benih-benih kebaikan yang telah tertanam dalam diri kalian selama 3 tahun di pesantren ini.
Jaga dan bawa kebiasaan baik itu kemanapun dan dimanapun, mulai dari bangun tahajud, tilawah Al-Quran, sholat di masjid, puasa sunnah, belajar dan lainnya. Agar senantiasa tercermin dalam hati kalian sifat takwa, karena hanya takwa yang akan menyelamatkan kalian di masa depan, dunia dan akhirat. Tidak ada yang menyelamatkanmu kecuali sifat takwa dalam dirimu. Bagi para orang tua, saya mengamanatkan mari sama-sama senantiasa jaga kebiasaan baik dan karakter yang baik yang sudah terpola selama di pesantren ini. Tentunya tidak akan menjamin pondok atau sekolah dimanapun anak soleh. Kalau orang tuanya tidak menjaga kebaikan itu dengan mengajak dan memberikan teladan terbaik. Para hadirin yang mulia, terakhir saya doakan semoga kalian calon alumni pesantren Khalifah dimanapun nanti kalian melanjutkan sekolah dan pondoknya, semoga kalian lebih giat, semangat dan istiqomah ada dalam taat serta menjaga taat kepada Allah. Selamat dan berkah untuk kalian para santriku. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada pembina Yayasan Wakaf Khalifah, yaitu Bapak Haji Hamid Ibrahim, yang telah menyampaikan sambutannya kepada kita semua. Acara selanjutnya adalah hiburan. Hiburan yang akan ditampilkan oleh tim Marawis Khalifatul Zaman. Marilah kita berikan tepuk tangan yang meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada tim Marawis Khalifatul Zaman yang telah memberikan penampilan terbaiknya. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya adalah sambutan. Sambutannya akan disampaikan oleh perwakilan wali santri kelas 9, yaitu Bapak Dr. Jasmansyah MPD. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij 'an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyidna hadal wadl fil alamin bihaqq Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Alhamdulillah rabbil alamin, puji syukur kepada Allah SWT yang tidak henti-hentinya kita agungkan dan kita panjatkan setiap saat, karena berkat rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini saya melihat anak-anak kami yang akan menyelesaikan studi sumringah
sehat walafiat, dan orang tua juga yang mendampingi dengan penuh semangat. Bersama-sama kita hadiri dan melepas untuk selanjutnya anak-anak kita dapat meneruskan ke jenjang berikutnya. Semuanya ini dapat kita ikuti dan hadiri tentu berkat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat beriring salam tak lupa kita sanjungkan keharibaan alam dari besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat beliau kita semua yang hadir di sini, keluarga kita, sahabat saudara kita dapat menikmati cahaya Islam, dapat mengenal agama Allah, yaitu agama Islam, yang insya Allah agama ini akan mengantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Saya pertama-tama mengucapkan terima kasih kepada pimpinan pondok pesantren yang telah memberikan kepercayaan kepada saya mewakili orang tua. Kebetulan anak saya juga sekarang sedang diwisuda. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih banyak memberikan kepercayaan dan menyampaikan beberapa hal atas nama wali santri. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi yang sama-sama kita hormati dan muliakan. Saya sudah lama kenal beliau sejak dulu sebelum jadi kadis, termasuk sekdisnya itu tetangga saya Pak Kusyairi, sama-sama dari NTB juga. Jadi sering kali diskusi dengan beliau masalah perkembangan pendidikan di Kabupaten Sukabumi. Selamat datang dan terima kasih atas nama wali santri Pak, sudah bisa meluangkan waktu di antara kesibukan Bapak. Yang saya tahu Bapak punya banyak sekali kegiatan, apalagi hari Ahad biasanya untuk keluarga, karena Senin sampai Sabtu itu udah nyaris tidak ada waktu luang untuk keluarga, pergi pagi pulang malam biasanya. Tapi hari Minggu yang harusnya golden time untuk keluarga, tapi Bapak meluangkan demi khalifah. Tepuk tangan untuk Bapak Kadis. Mudah-mudahan ini menjadi spirit dan motivasi buat pimpinan dan pengurus, guru, dewan guru dan para santri untuk berikutnya terus berprestasi dan terus mengembangkan lembaga pendidikan ini. Bapak-bapak pimpinan pesantren dari dewan pembina, ketua yayasan, dan juga ada beberapa juga yang mewakili, yang mendampingi Pak Kadis yang tidak saya sebutkan satu persatu juga hadir. Para tamu undangan, wabil khusus juga kepada seluruh wali santri. Saya mohon izin Bapak Ibu wali santri, saya tidak tahu apakah saya bisa mewakili aspirasi dan words dari Bapak Ibu. Ya mudah-mudahan saya berusaha untuk nanti memberikan sedikit ungkapan perasaan dan statement yang mudah bisa mewakili aspirasi dan kata hati Bapak Ibu wali santri yang akan menamatkan putra-putrinya hari ini di pesantren Khalifah. Yang paling istimewa dan luar biasa saya cintai, kita cintai dan kita banggakan semua para siswa kelas 9 yang akan meluluskan studinya di SMP Islam Khalifah Islamic Boarding School yang sama-sama kita cintai dan kita banggakan. Tepuk tangan untuk para calon alumni. Saya bilang calon alumni karena belum di graduate ya, belum ada graduation ceremony. Ini mungkin the last day buat kalian di sini. Kenapa? Karena selanjutnya Anda mungkin tidak perlu harus datang ke pesantren lagi. Kenapa? Karena begitu Anda pulang dari pesantren ini hari ini bersama keluarga, maka tidak ada aturan yang mengikat Anda untuk harus hadir di pesantren. Namun ada anakku sekalian, perjalanan itu masih panjang.
perjalanan Anda ini baru, kalau perjalanan menuntut ilmu formal ini baru kelas 3 SMP. Kalau pendidikan paling tinggi di formal sampai katakanlah S3 misalnya. Kalau sekarang SMP kelas 3 tahun SMA, rata-rata paling cepat 4 tahun S1, rata-rata paling cepat 2 tahun S2, rata-rata paling cepat 4 tahun di S3. Anda punya waktu belajar 3 ditambah 4 7 ditambah 2 9 tambah 3 13 tahun. Kalau Anda punya cita-cita untuk belajar setinggi-tingginya sampai jenjang pendidikan tertinggi, Anda masih harus belajar 13 tahun lagi. Saya doakan perjalanan Anda untuk mencapai itu dimudahkan oleh Allah SWT. Alumni yang lulus hari ini, saya dapat kabar dari Ustaz Endang, banyak yang diterima di SMA favorit juga. Di samping beberapa di antara alumni yang hari ini akan sudah melanjutkan studi di SMA Islamic Boarding School ini, Khalifah. Jadi memang saya jadi ingat sedikit bercerita 3 tahun yang lalu ketika saya dan istri mencari sekolah buat anak. Tiba-tiba saya tidak terlintas akan menitipkan anak di Khalifah karena pada saat itu saya nggak terlalu kenal gitu, karena lembaga baru. Duh, Khalifah baru, saya bilang sama istri waktu itu. Belum terlihat prestasinya, belum kita tahu seperti apa rekodnya. Apalagi dulu Khalifah lagi rame itu diperdebatkan masalah khilafah. Jadi kepikiran saya, jangan-jangan ini alirannya nanti yang memang hari ini sedang rame gitu ya, ada pemerintah tentang konsep khilafah dan sebagainya. Tapi setelah istri saya search, mencari berbagai sumber dan sebagainya, walaupun baru, banyak informasi di internet. Dan yang paling kemudian membuat saya mantap membuat keputusan adalah ketika tahu bahwa pimpinannya adalah murid saya. Jadi Ustaz Endang ini adalah murid saya, Pak Panis. Murid saya ketika di Pondok Pesantren Asy-Syafiyah Sukalarang Sukabumi. Jadi beliau waktu itu masih SMP di situ. Saya sudah menjadi guru di situ. Tahun 2001 saya sudah di situ, 2001 2002, dan beliau menamatkan studi SMP-nya bersama-sama guru-guru dari Lombok juga yang banyak di situ. Dan dari situlah beliau mengenal kitab kuning dari Ustaz Syu'aib, Ustaz Lusman, Ustaz almarhum Samsul Hadi, dan akhirnya beliau bisa melanjutkan studi ke Mesir. Berkat saya mengetahui bahwa yang menjadi pimpinannya adalah murid saya yang saya kenal sudah lama, saya tidak ragu lagi untuk menitipkan bahwa insya Allah inilah tempat terbaik untuk anak saya. Dan pada akhirnya saya mendaftarkan diri di SMP Islam Khalifah Islam Boarding School. Jadi itulah menjadi dasar, dan melihat perkembangan selama 1, 2, 3 tahun sebagai motivasi juga buat adik-adik dan sebagai informasi bahwa selama 3 tahun ini kami merasakan, dan saya meyakini Bapak Ibu wali santri juga merasakan ada perbedaan yang terjadi kepada anak-anak kita. Perbedaan bukan hanya dari sisi kognisi, perbedaan bukan hanya dari sisi usia yang mungkin sudah semakin dewasa. Waktu saya titip Faiz 3 tahun yang lalu segini, tingginya segini, masih. Sekarang saya coba berdiri karena mungkin menurutnya di sini sehat walafiat, sudah melebihi tinggi saya termasuk yang agak tinggi, tapi saya coba hitung sekitar 5 sampai 7 cm lebih tinggi. Dan saya ternyata di sini bukan hanya dilatih dan dibekali intelektualitasnya, tapi juga sehat. Kemudian menunya juga alhamdulillah, sehingga anak-anak kita tumbuh kembangnya baik. Tidak kemudian gara-gara di pesantren, biasanya kalau di pesantren korengan, maaf, dulu-dulu ada tren itu namanya pesantren itu ya,
tidak rapi, tidak terawat. Tapi di Khalifah anak-anak kita betul-betul dipantau perkembangannya. Dari segi menunya termasuk kalau nggak mandi dan sebagainya benar-benar itu diawasi oleh wali asrar. Ini yang menyebabkan kami bangga sekali dengan Khalifah, dan kami percaya Bapak Ibu juga yang menitipkan putra putrinya di sini sudah merasakan hal yang sama, hal yang sama, sehingga tidak salah lah. Insya Allah tidak salah kita menitipkan putra putri kita di SMP Islam Khalifah Islamic Boarding School. Selain itu yang membanggakan kami Pak Kadis, dulu Pak Is, ini mohon maaf saya sebut sebagai contoh saja, masuk ke sini baru hafal 1 juz, tapi setelah ditempa di sini saya kaget perkembangan, walaupun belum semua ditasmih, tapi saya dapat kabar bahwa alhamdulillah selama 3 tahun di antara mempelajari banyak hal, bukan hanya tahfidzul Quran. Kalau di pesantren tahfidz yang khusus menghafal tidak heran, 3 tahun 10 juz, bahkan 30 juz tidak heran, karena mereka fokus selama 3 tahun 24 jam menghafal, murajaah, menghafal. Tapi sambil belajar sains, teknologi, bahasa, dan semua ilmu pengetahuan agama dan umum. Alhamdulillah informasi terakhir saya dapat dari anaknya langsung dan juga dari pondok, selama 3 tahun berhasil menambah hafalan sekitar 6 juz menjadi sekitar 7 juz. Ini luar biasa. Mengapa saya bilang luar biasa Pak Kadis? Mohon maaf, saya dengan sematan gelar doktor pendidikan saya belum hafal juz 30 Pak. Mungkin Bapak Ibu juga sama, belum hafal juz 30, jangankan juz 30, mungkin paling hafal kita juz tarawih atau surat-surat tarawih, karena sering kita dengar. Tapi anak-anak kita Bapak dan Ibu luar biasa, apalagi ayat-ayat di surat 29, surat 30, karena saya sering ikut menjadi pendengar dan menyimak anak-anak, itu ujung ayatnya itu mirip-mirip semua. Jadi kalau tidak punya kemampuan daya ingat hafalan yang kuat, impossible mereka bisa menghafal di luar kepala akhiran-akhiran ayat, awal-awal ayat yang satu sama lain mirip-mirip. Dari kata apalah saja itu, apalah yakilun, apalah karun, apalah, itu dari kata apalah ujungnya beda-beda. Jadi artinya ketika mereka mampu ditasmih dan lulus, walaupun masih perlu ada perbaikan, ini kebanggaan luar biasa. Dan beruntunglah Bapak Ibu anak-anak kita bisa sekolah di sini, karena insya Allah menurut berbagai riwayat yang saya baca, mereka lah yang akan menolong kita, para hafizul Quran, yang pada suatu hari nanti akan memanggil kita untuk masuk ke surganya Allah SWT. Jadi kalau ada orang yang mengatakan nggak perlu hafalan, ada pihak yang mengatakan belajar itu bukan hafalan, menurut saya tidak 100% benar. Jadi kalau Al-Quran nggak dihafal ya gimana? Jadi sekali lagi terima kasih sekali luar biasa untuk Khalifah. Terima kasih buat seluruh pimpinan pondok pesantren. Terima kasih kami juga kepada seluruh dewan guru yang tidak pernah putus mendoakan, tidak pernah putus untuk selalu memotivasi anak-anak kami untuk belajar. Dan dengan penuh kesabaran, saya yakin dan kami sangat yakin keseharian mereka dengan usia yang memang sangat muda, usia antara 13, 12 sampai 15 tahun, bukan hal yang mudah untuk mengarahkan, bukan hal yang mudah untuk mengikuti aturan-aturan, tapi berkat ketertainan, berkat kesabaran, berkat keikhlasan Bapak dan Ibu guru, para pembina, para wali asrama, anak-anak kami berhasil menamatkan studi dari yang tadinya tidak ada kemampuan dalam bidang hafalan menjadi punya hafalan yang bahkan menurut informasi ada yang menghafal lebih dari 10 juz. Ini tentu kami tidak bisa memberikan apa-apa, orang tua tidak bisa memberikan yang lebih, hanya doa terbaik kami yang kami titipkan kepada Bapak Ibu guru dan pimpinan.
Semoga ini menjadi investasi ibadah, investasi pahala yang akan diberikan imbalannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kami hanya bisa mengucapkan terima kasih dan doa. Selebihnya biarkanlah Allah yang memberikan ganjaran yang terbaik kepada Bapak Ibu yang sudah berjuang untuk anak-anak kami. Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh dewan guru, seluruh staf, seluruh pimpinan, termasuk petugas-petugas kebersihan, termasuk yang paling penting petugas kantin sekalipun yang dengan sabar melayani putra-putri kita semua. Jadi semoga Allah memberikan keberkahan, semoga Allah memberikan tempat terbaik, memberikan pahala yang berlipat, sehingga nanti akan ditempatkan di tempat terbaik oleh Allah SWT berkat usaha, berkat upaya, berkat perjuangan Bapak Ibu yang telah mengajarkan kepada anak-anak kami. Kenapa kita juga sering dengar para ustaz mengajarkan alif lam mim itu adalah bernilai pahala. Alif lam mim itu bukan satu, alif itu satu, lam itu satu, mim itu satu. Itu pahalanya dilipat gandakan, diberikan pahala oleh Allah. Ketika Bapak Ibu bukan hanya mengajarkan alif lam mim, 30 juz atau ada yang 5 juz itu diajarkan. Kalau dihitung pahala itu berapa? Mungkin kalau bab ini Ustaz Hendar yang punya kapasitas untuk menjelaskan, tapi sekilas informasi seperti itu. Dan kita beruntung untuk bisa menyolokkan putra-putri kita di sini Bapak dan Ibu sekalian. Dan kami mewakili orang tua, saya mewakili orang tua menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh pihak, pimpinan pondok, para guru, staf, kemudian juga para staf dan juga setiap atau semua orang yang terlibat di pondok ini. Mungkin sejauh ini anak-anak kami ada yang sempat menyinggung perasaan Bapak Ibu, atau ada hal-hal yang mereka lakukan tanpa disengaja maupun disengaja. Atas nama orang tua, kami dengan tulus ikhlas menyampaikan permohonan maaf yang setinggi-tingginya atas kelalaian, kesalahan, kealpaan, atau mungkin kekurang ajaran ini dalam mengikuti proses pembelajaran di sini. Mereka begitu mungkin nggak tahu, tapi atas didikan Bapak Ibu mereka kemudian menjadi lebih tahu dan lebih sadar. Dan kami rasakan betul perbedaan-perbedaan yang terjadi di anak-anak kami setelah mengikuti proses pembelajaran di sini. Yang terakhir, kepada anak-anak kami ini pesan khusus untuk alumni yang akan diwisuda hari ini. Bukan pesan terakhir mau menghadap Allah ya, pesan terakhir dalam kesempatan ini, terus belajar, terus berjuang. Your future is in your hand. Remember this. Your future is your hand. What thing to do in your future depending your effort to do from now and on. Jadi, karena kalau anak-anak Khalifah ini kalau bahasa Inggris kayak gitu udah biasa. Jadi mungkin kalau orang tua apa katanya gitu. Kalau anak Khalifah saya percaya mereka paham. Tadi juga MC-nya keren, luar biasa pakai bahasa Inggris. Pronunciation-nya bagus. Jadi masa depan Anda ada di tangan Anda. Apa yang akan terjadi di masa depan depending on what you are going to do now, what you are doing right now. Apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang itu tergantung apa yang Anda lakukan mulai hari ini. Good thing will beget the good thing. Anda melakukan yang baik, Anda akan mendapatkan yang baik. Anda berusaha keras, Anda akan mendapatkan hasil yang maksimal. Karena itu pesan Bapak, pesan saya selaku orang tua, bukan hanya untuk anak saya, untuk semua kalian. Satu, walaupun Anda sudah lulus dan melanjutkan studi di tempat-tempat yang lain, jangan lupa Khalifah Islamic College Schools. Jangan lupakan pesantren tempat Anda tumbuh besar dan menjadi orang-orang seperti hari ini. Yang kedua, jangan lupakan guru-guru dan seluruh orang yang sudah berjasa di tempat
mulai dari pimpinan pondok sampai kantin, jangan pernah lupa. Ketemu di jalan, ketemu di luar, say hello, jangan cuek. Apalagi nanti sudah ada jadi pejabat, mungkin nanti yang akan menggantikan kepala dinas, akan menggantikan gubernur, mungkin itu ada di Anda saat ini. Jangan lupakan tempat ini. Hari ini mungkin kecil, hari ini mungkin nothing atau enggak seberapa, tapi masa depan Anda bermula dari tempat ini. Itu pesan pesan yang juga yang ketiga, jaga alma mater ini, jaga nama baik Khalifah dimanapun Anda berada. Jangan mengecewakan guru-guru Anda, jangan memberikan cerita kurang baik di luar sana atau di tempat sekolah baru Anda. Berikan informasi positif. Ketika Anda berprestasi di sekolah, biarkan guru-guru di situ mengatakan, hebat anak itu, lulusan dari mana? Khalifah, pantas. Pantas dia berprestasi, dia lulusan dari sebuah pesantren yang bagus. Berikan cerita itu. Jangan sampai ada cerita tidak baik. Dia lulusan mana anak itu? Misalnya kurang baik nih di sekolah barunya. Oh, kok pesantren Khalifah begitu ya alumninya. Jangan sampai ada info dan kesan begitu dari sekolah-sekolah baru Anda. Ada orang-orang yang memang nanti berada di tempat baru Anda. Dan saya percaya Anda bisa melakukan itu, menjaga nama baik alma mater, selalu mengingat Khalifah, selalu mengingat guru-guru, dan yang paling penting, selalu taat dan berbakti kepada kedua orang tua Anda. Jangan pernah mengecewakan, jangan pernah menyakiti, jangan pernah rasa sedikit pun tersakiti, karena ingat kesuksesan Anda bergantung dari doa-doa terbaik Bapak dan Ibu Anda di rumah. Doa-doa mereka itu akan menjadi jalan memperlancar perjuangan Anda untuk meraih ilmu dan memperlancar perjuangan Anda untuk sukses masa depan Anda. Itu saja. Sekali lagi selamat kepada orang tua, seluruh orang tua yang sudah berhasil mengakhiri masa studi putri-putrinya di sini. Terima kasih juga kepada seluruh pimpinan dan guru yang sudah berjuang untuk anak-anak kami, dan seluruh santri yang sekarang kelas 1-2 terus berjuang, terus belajar, terus giat untuk meraih masa depan yang lebih baik di masa-masa yang akan datang. Itu saja yang bisa saya sampaikan atas nama wali murid yang akan diwisuda putra putrinya hari ini. Wal-afu minkum wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Jasmansyah MPD yang telah menyampaikan sambutannya kepada kita semua. The next agenda is Stadium General, which will be delivered by Head of Department Education of Sukabumi, Mr. Muhammad Solihim, MPD. Acara selanjutnya adalah Stadium General sekaligus peresmian Gedung Aula Palestina yang akan disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi, yaitu Bapak Muhammad Solihim MPD. Dengan segala hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alana bil wal ihsan wa sallallahu alaihi wa sallam sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Amma ba'd. Yang terhormat Direktur Pesantren Bapak Khalifah Bapak Ustaz Haji Haidar Ali Irawan LCPD, sekaligus sebagai Kepala SMP Khalifah Wadestu, yang saya hormati Pembina Yayasan Wakaf Khalifah Bapak Ustaz Haji Hamid Ibrahim SM, yang saya hormati Ketua Yayasan Khalifah Haji Khairul Wiram Wijaya, yang saya hormati sahabat kami wali santri kelas 9 Bapak Dr. Jasmansyah MPD. Ujung panggil Pak. Para orang tua santri kelas 9 yang saya hormati, kelupaan Anda
santri-santriwati yang mudah-mudahan soleh-soleh SMP Khalifah Boarding School angkatan 8 yang sedang ada. Tadi Pak Ketua masih pantun sih ya, jadi pakai pantun lagi gitu. Ada pantun sedikit. Buah jambu tumbuh di rawa, masak sebiji dimakan elang. Wah, sungguh hati dirasa, bertemu wisudawan Khalifah membuat senang. Mengapresiasi kegiatan hari ini, marilah kita sama-sama menandatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, hidayah dan hidayah kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa bersilaturahim dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah kita bisa menghadiri kegiatan wisuda angkatan 8 SMP Khalifah Boarding School tahun pelajaran 2021-2022. Salawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, dan semoga kita pun di awal akhir nanti mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama kami atas nama Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi mengucapkan selamat atas kesuksesan Ananda santriwati santri yang telah menyelesaikan studinya di pesantren ini selama 3 tahun, dan insya Allah kalau tadi saya dengar yang jumlah 22 mungkin setelah ini sudah tadi dikatakan juga masih calon, dan insya Allah nanti menjadi alumni SMP Khalifah Boarding School. Saya punya keyakinan seperti itu. Lalu kami mengapresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Sivitas Pesantren Modern Khalifah, wabil khusus SMP Khalifah Boarding School, karena telah banyak berkontribusi pada visi dan misi pemerintah daerah untuk mewujudkan Kabupaten Sukabumi yang religius, maju dan inovatif menuju masyarakat sejahtera lahir batin. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena memang salah satu misi pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi itu adalah membangun sumber daya manusia yang beriman, berbudaya dan berdaya saing. Nah, disinilah tadi saya melihat ya, dan saya nanti punya catatan Pak Ustadz, Pak Ketua. Jadi kalau saya di kabupaten biasanya kalau yang bagus-bagus sekolah pasti hafal sampai pada anaknya yang prestasinya hafal. Jadi ketika saya juga masuk, aura sekolah ini sudah aura beda, walaupun ada di pinggiran desa, tetapi kelihatannya betul kata Pak Dokter tadi ya, ini adalah mutiara yang terpendam sekolah ini. Jadi harusnya segera promosinya terus ditebarkan. Jadi insya Allah kami akan bantu nanti, mudah-mudahan setelah ini saya akan promosikan juga, karena memang tadi saya katakan sangat membantu. Walaupun memang setelah saya pelajari ini kualitas SMP Khalifah Boarding School ini berdasarkan data di kami berdiri tahun 2012, berarti kurang lebih sekitar 11 tahun. Kalau di usia anak sekolah masih usia kelas 5 sebetulnya, tapi prestasinya kayak usia S3 gitu, prestasinya ya. Nah, bahkan yang kemarin karena waktu tahun pertama berdiri ini akreditasinya B, sementara kemarin yang terakhir jadi A, Pak. Jadi sangat baik ya, sehingga betul-betul kelihatan progresnya itu, peningkatan mutunya itu ditempuh gitu kan. Sehingga bagi kami selaku Dinas Pendidikan Kabupaten tentu saja ini sangat sekali lagi berapresiasi ya, banyak menorehkan prestasi di bidang akademik maupun non akademik. Tadi mungkin oleh Pak Direktur juga telah dikatakan, ini tahun 2022 sekolah ini berdasarkan keputusan Menteri ya, Pendidikan dan Kebudayaan Ristek nomor 165 tahun 2022 dinyatakan sekolah penggerak. Nah, mungkin apa itu
sekolah penggerak. Nah, sekolah penggerak itu adalah sekolah yang berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik. Tadi Pak Ketua sudah disampaikan sebagian ya, yaitu mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, tentu saja ini lebih mengutamakan pada diawali dengan bagaimana peningkatan kualitas SDM pendidik dan peserta didiknya. Jadi tidak mudah Bapak Hormati untuk mendapatkan sekolah penggerak ini. Lucu ini, yang diujinya kepala sekolah Pak. Jadi yang seleksinya kepala sekolah oleh kementerian, bukan oleh kami Pak. Kami hanya menyodorkan dari jumlah 363 SMP di Kabupaten Sukabumi, lolos 22, 12 negeri, 10 swasta. Salah satu di antaranya adalah Khalifah Boarding School. Apakah terlibat? Ada apa? Selama 3 tahun akan dibina oleh kementerian dengan dana per tahun 120 juta. Ya Pak Ustaz ya? Itu dana untuk operasional. Jadi yang dinobatkannya sekolah, yang diseleksikan kepala sekolah. Jadi betul tadi kata Pak Dokter, kalau kita khawatir itu masuk ke sini sangat besar. Karena punya kapasitas dan kompetensi dari seorang manajer yang mumpuni dan teruji. Tadi saya katakan tidak mudah untuk mendapatkan menjadi sekolah penggerak. Nah tentu saja saya lihat dari profil ya, dari profil Pak Lapis tadi saya katakan bahwa apa sih profil pelajar Pancasila itu? Kalau tadi Bapak dan Ibu yang saya hormati ya, mungkin sudah ada di story semua. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini sangat religius. Saya dari tadi ketika anak-anak di depan, demi Allah saya merinding Pak. Jangan Pak kalau masuk sekolah yang terus nuansanya nuansa Islami, nuansa Al-Quran gitu. Jangan sekali. Karena saya sering menghadiri di sekolah negeri, sekolah mana-mana lah sudah terasa ya. Nah ini artinya ini sudah secara strategis sudah berjalan. Yang kedua, mandiri. Mandirinya apa? Biasanya kalau usia anak SMP masih senang ke ibu, ke bapak, ini ditinggalkan di pesantren kan? Anak saya juga kemarin yang perempuan itu baru 1 tahun pengen pulang, ngajari lagi. Anak saya bisa ambil dari pesantren. Nah ini kan mandiri. Nah karakter ini kan tidak disurat, tidak seperti hafalan, tapi dilakukan pembiasaan dalam keseharian. Ini bukti yang nyata. Gotong royong, berkebinekaan global bisa dikatakan. Saya lihat tadi kedua membawa acara ya, anak-anak ini bilingual, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, Indonesia, bahasa Inggris. Jadi globalnya ada. Dan yang terakhir bernalar kritis dan kreatif. Nah, banyak keuntungan. Jadi nanti mudah-mudahan Bapak dan Ibu yang hari ini masih punya adiknya yang punya SMP atau tetangganya ya, ini keuntungan yang diberikan dari labeling sekolah penggerak ini diantaranya adalah lebih kuat pada peningkatan mutu ya, mutu belajar, bahkan dijenjang, ditinggali setiap 30 waktu. Lalu peningkatan kompetensi baik kepala sekolah, guru. Yang terakhir adalah percepatan digitalisasi. Nah ini keuntungan kita masuk pada sekolah penggerak. Nah untuk itu saya melihat data yang dari kami, terutama data-data prestasi dari peserta didik. Tadi dari kelembagaan, sekarang kita baca dari peserta didik. Walaupun tadi saya katakan baru 11 tahun, catatan di kami sekolah ini pernah mewakili Kabupaten Sukabumi dalam kompetisi sains nasional IPA ketiga kalau salah ya, atas nama Akbarul Hakim ya, Akbarul Hakim. Lalu mata pelajaran IPS waktu itu ya, peringkat ketiga atas nama Muhammad Taib ya, ada yang Taiban yang Putra dan mata pelajaran IPS juga peringkat kelima Muhammad Labib Haja itu ya.
maupun secara regional. Nah ini terima kasih. Jadi saya katakan dari ucapan di awal terima kasih. Kenapa sangat membantu visi kabupaten? Ini adalah bukti nyata. Saya tidak terbayang jumlah sekian di kalangan ini. Yang selanjutnya yang baru kemarin yang saya katakan, yang baru kemarin itu di Nal Akademi. Di Nal Akademi ini saya punya catatan di Pekan Keterampilan dan Seni Pendidikan Agama Islam. Kalau nggak salah diselenggarakan tanggal 26 Mei ya 2022. Setelah ini menjuarai nomor 1 lomba MHQ Putra. Ya kan? MHQ Putra atas nama Ri Valentino kelas 7. Salah ya? Berarti sekarang masih 7 ya? Ini penyerapan yang besar ya. Lalu juara 2 lomba MHQ Putri atas nama dia Silvi Adria. Itu kelas 7 juga. Jadi masih baru saja sudah jadi juara. Umatnya sasti bukan. Juara mana itu dari dia? Terus juara 2 lomba pidato, juara 2 lomba LCC, juara 3 akhirnya habis diborong Pak. Jadi untuk tingkat wisuda itu habis diborong sama Khalifah. Nah inilah saya merasa bersyukur dan berbangga hati ya. Setelah ini telah melaksanakan standar pelayanan, standar proses, standar yang paling membanggakan adalah standar kinerja dari para guru dan ustadz yang ada di sini. Itu yang paling membanggakan karena yakin ini atas bimbingan beliau-beliau ini sehingga bisa menghasilkan produk-produk peserta didik yang memang unggul. Nah, tentu saja sangat beruntung. Terima kasih bagi para orang tua siswa yang telah ini artinya tidak sia-sia menyekolahkan di sini. Saya dengar tadi dari Pak Ketua ada yang dari Makassar, yang dari mana, gitu kan. Jadi tidak sia-sia. Saya punya keyakinan labeling ini secara formal dan resmi data-data dari kami. Sehingga sekali lagi saya ingin sampaikan terima kasih dan terus ada yang hari ini tebarkan kebaikan agar terus banyak di Kabupaten Sukabumi ini para peserta lulusan yang hafiz, terutama hafiz Quran dan juga soleh-solehah. Sebetulnya tadi saya cerita ke Pak Ketua, kita kan punya program. Kabupaten Sukabumi itu punya program unggulan kabupaten ini. Beasiswa hafiz Quran tingkat SMP. Tahun kemarin kita seleksi sekitar 70. Alhamdulillah per tahun dapat 5 juta rupiah Pak. 5 juta per tahun gitu Pak. Dan itu selama dia masih mempertahankan habisnya gitu kan. Jadi kalau kemarin saya lihat terendah hafalannya itu 5 juta. Padahal tadi saya terus ada yang 6, ada yang berapa. Dan diujinya bukan oleh kami, diujinya langsung oleh KPI, lembaga independen. Ya, kemarin juga. Mungkin kata Pak Ketua kemarin katanya Pak informasinya kurang ini, begitu daftar sudah tutup katanya gitu kan. Insya Allah proses tetap ada. Nah proses kedepannya kalau jumlahnya nambah, beasiswa lanjut. Kalau tidak nambah, maka diganti sama yang lain. Insya Allah. Tetapi memang dengan syarat harus KTP atau kartu keluarga Kabupaten Sukabumi Pak. Itu yang bisa diberikan. Jadi karena kita kan namanya juga beasiswa putra daerah, itu salah satu syaratnya. Di samping apa UN. Insya Allah nanti ke depan mudah-mudahan dengan pada kesempatan ini saya sampaikan dan insya Allah saya punya keyakinan kalau lihat tadi di ananda-ananda yang kelihatannya sudah pasti ya, pasti banyak. Tadi juga saya sampaikan oleh Pak Dokter bahwa memang tidak aneh kalau namanya sekolah pesantren Al-Quran kayak dua sapinya ya, banyak yang hafal Al-Quran. Ini kan pesantren yang semi modern ya, tapi tidak terlalu fokus ke Al-Qurannya, tapi sebagai bagian dari kebiasaan keseharian. Hadirin yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui bahwa untuk mencapai sikap unggul, tentu saja pendidikan saya ingin sampaikan secara garis besar harus berfokus pada 3 hal pokok. Yang pertama, literasi dasar.
yang kedua kompetensi, yang ketiga kualitas karakter. Nah, insya Allah kalau sebuah lembaga ini yang difokuskan, saya punya jaminan lulusan akan menjadi lulusan yang unggul. Apa itu yang kita kasih dasar? Biasanya kalau kita berbicara literasi pasti bicaranya baca tulis. Sebetulnya ada 6, dari mulai literasi, sains, terus digital, finansial, dan kewarganegaraan. Ada 6 di situ yang kita terima. Dan ini memang sekarang tidak ada sebuah kekhususan dalam satu literasi, dalam satu mata pelajaran, tetapi terintegrasi di semua mata pelajaran. Makanya sekarang UN dihapus, karena betul tadi kata Pak Dokter bahwa terlalu mementingkan knowledge, tidak tergarap karakter, ini akan punya masalah di pada kesehariannya. Yang kedua kompetensi yang perlu difokuskan dari pendidikan yang kita kelola, diantaranya adalah kurang lebih tadi yang saya sebutkan oleh Pak Ketua, yaitu wujudnya profil belajar Pancasila, dari mulai berpikir kritis, kreativitas, komunikasi. Yang tidak kalah penting sekarang itu adalah bagaimana kolaborasi atau daya saing. Nah, ini yang dilupakan. Makanya di sini disiapkan kebiasaan keseharian berbahasa. Jadi ada bahasa Arab, ada bahasa Inggris. Nah, yang terakhir adalah karakter utama. Karakter utama yaitu karakter religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas. Ini dalam keseharian kita di satuan pendidikan utama, apalagi di pesantren, kalau saya lihat ini sudah dikembangkan dengan baik, dan saya meyakini bahwa lulusan-lulusan ke depan nanti punya prospek yang membanggakan. Saya punya keyakinan. Nah, karena secara standar saja, standar fasilitas, ini bukan SM lagi, tapi sudah SMP. Kalau SMP sudah pelayanan minimal, tapi ini sudah pelayanan nasional. Itu dari pelayanan sarana prasarana. Lalu dari ketenaga pendidikan dan yang lain-lainnya. Sehingga saya punya keyakinan Bapak dan Ibu yang saya hormati yang pada hari ini sekolah dan lulus, ya, apa yang sedang di sini, itu sebuah hal dibutuhkan. Tidak semua sekolah pada saat ini bisa melayani semua standar-standar pelayanan pendidikan dipenuhi. Bicara sekali. Nah, untuk itu saya berharap pada para pengurus, ya, para pendidik dan pelaku pendidikan agar terus bahwa anak didik kita ini adalah sebuah aset investasi. Memang di pendidikan itu tidak seperti makan cabai hari ini dimakan, hari ini pula atau jam ini adalah terasa ladanya. Tetapi di pendidikan akan terasa berapa tahun ke depan. Dan ada Ananda, santriwati santri, kami berpesan juga sama, ya, agar ini adalah tempat Ananda pengembangan diri dari berbagai aspek, ya. Sehingga ke depan ini kalau untuk tingkat SMA apalagi kuliah, ya, sebetulnya tidak perlu seperti sini gitu kan, karena sudah tertanam dari mulai usia 6 sampai usia 11 tahun ini memang adalah lebih karakter dan hafalan. Nah, yang paling sulit adalah pembiasaan keseharian. Salah satu contoh Bapak Ibu hormati, saya punya anak 3. Saya coba anak saya itu yang pertama SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Yang kedua SD, pesantren, perguruan tinggi. Yang ketiga sudah SD. Jadi pesantren sekarang itu, nanti insya Allah ke depannya baru kelas 5 sekarang. Itu ternyata beda, Pak. Bukan masalah knowledge-nya, tetapi karakter, kebiasaan. Kamu paling gede di muka 2, walaupun sudah dewasa,
dititah surat kan sangat sulit itu Pak. Lebih sering adalah HP. Tapi ketika anak kecil terbalik, ketika sedang diam sudah waktunya minta surat ya tolong Pak, nyuruh salam ke orang tua Pak udah waktunya jangan gitu Pak. Setelah saya pelajari gimana, oh ternyata pembiasaan keseharian di sekolahnya ya. Dan paling sulit coba Bapak dari hari yang menawarkan anak itu yang keluar itu beda. Kalau ada anak yang nakal di rumah masih anak bisa seperti itu cuma dibilangin oleh kita sulit, tapi nanti dia pada ustaz cepat malah pakai kasih. Ini ternyata guru itu lebih diguru dan ditiru ya. Walaupun kami kepala dinas Pak, maha guru padahal, tapi hesek di maha Pak. Nah ini ya, ini yang saya salut ya, dan memang saya juga perlu mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru di sini ya, yang demikian hebat. Tadi bacaan-bacaan Al-Quran sudah pasti apa ya, dari ketika baca-baca bersambung gitu, itu tidak mudah dilakukan. Untuk itu tentu saja sekali lagi kami mengucapkan terima kasih karena Bapak dan Ibu guru khususnya atau lembaga ini telah membentuk peserta didik menjadi kader-kader generasi penerus yang alim, paqih dan mandiri, menjadi generasi yang tidak hanya berteknologi canggih ya, namun juga generasi yang paham agama, berakhlakul karimah dan mandiri. Sebagaimana pendapat orang sana ya, knowledge is power, lalu karakter is power, bahwa pengetahuan adalah kekuatan, tapi karakter lebih dari segala-galanya. Jadi jangan khawatir para orang tua, kalau Anda hari ini punya nilai 5 matematik, punya nilai IPA 5, jangan khawatir. Tapi kalau karakter punya masalah, itulah yang harus diubah. Itu mah bisa dikhususkan Pak. Yang jago matematik, yang jago IPA, yang jago menang, khususkan paling juga itu dia sudah pandai. Tetapi karakter itu perlu pembinaan yang konsisten dan berkesinambungan. Disinilah tempatnya. Selama 3 tahun dibiasakan terus kita hidup sehat, bagaimana dengan rekan dan seterusnya. Ini tidak bisa dilakukan oleh sekolah yang hanya sekedar belajar dari jam 8 sampai jam 2. Saya punya keyakinan. Untuk itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan demikian yang disampaikan. Mohon maaf atas segala hal yang kekurangannya dan diakhiri oleh pantun kesekian tanpa kesaling kasih. Sekian terima kasih. Wabillahi